Saya mau ke Mbak Maidina. Mbak Maidina mungkin kalau untuk para pelaksana merasa, oh rasanya cukup kok undang-undang itu penjelasannya. Tapi mungkin untuk masyarakat awam apakah cukup tanpa ada aturan pelaksana yang mungkin mengatur detail soal hak dan kewajiban kita, misalnya jika berurusan dengan hukum, terutama di KUHP begitu ya Mbak? Ya, saya mungkin izin ya Prof ya, mau meng-highlight gitu tadi mungkin masalahnya ditemukan sama aparat hukum nggak akan ada gitu, tapi ternyata tadi yang seperti yang Prof kasih contoh kasus Nadiem gitu ya, bahwa itu kan sebenarnya memahami ketentuan peralihan. Oke. Nah memang ada ketidakjelasan di situ, di pasal disebutkan lah tadi Prof bilang bahwa itu pilihan hakim. Nah sebenarnya kalau kita lihat lagi di KUHP barunya di pasal 618, 618 disebutkan bahwa kalau dia sudah masuk persidangan, bukan persidangan bahkan disebutkan masuk ke proses peradilan, maka yang digunakan KUHP baru. Nah itu sudah disebutkan di edaran Jaksa Agung pun yang diterbitkan di tahun 2026 pun disebutkan bahwa yang digunakan adalah KUHP baru, ataupun melihat sanksi mana yang lebih meringankan bagi terdakwa. Nah itu kan harusnya udah clear kan bahwa penafsirannya digunakan KUHP baru. Nah tapi ternyata dalam persidangan malah kita temukan kan bahwa masih ada perdebatan, masih ada yang bilang pakai KUHP lama. Bahkan juga kemarin kami masyarakat sipil juga lihat bahwa di rilisnya Kementerian Koordinator Hukum dan Imigrasi dan Pemasyarakatan malah justru tidak menjelaskan seperti yang dituliskan di pasal 618 KUHP baru. Disebutkan bahwa bergantung pada lokus ataupun pada waktu tindak pidananya terjadi. Berarti kan nggak sama dengan pasal 618 KUHP baru itu. Nah ini kan jelas-jelas kelihatan ada multitafsir kan. Nah bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut padahal di pasalnya sendiri memang menyebutkan KUHP baru. Nah ini salah satu masalah yang kita temukan di KUHP yang sudah dilakukan masa transisi selama 3 tahun. Lantas bagaimana nanti dengan KUHP yang kami gitu ya, catatan masyarakat sipil punya menemukan ada 60 isu, 63 sekarang gitu ya, yang punya catatan substansial yang nggak ada masa transisinya. Nah berarti kan kedepannya kita akan menemukan perdebatan-perdebatan seperti ini lagi, tidak hanya substansi ketentuan peralihan, tapi bisa jadi semua aspek teknis tersebut. Nah itu yang kami khawatirkan, jadi sehingga kita harusnya punya masa transisi untuk KUHP, dan masyarakat sipil masih mendorong relevan untuk bisa juga menyuarakan presiden bahwa oke, kita tunda keberlakuannya, kita lihat lagi, kita persiapkan implementasinya seperti yang kita lakukan pada KUHP yang lalu. Kalau